Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebenarnya hari ini kita mau belajar Iqra ya, cuma sedikit diselingi ya Kak. Sedikit diselingi. Sekarang jadwalnya Iqra metode Syafi'i, tapi sedikit mau saya selingi tentang ilmu shorof dasar, yaitu tasrif fi'il madhi di bab yang selanjutnya. Sini kan ada bab pertama kemarin kan fa'ala yaf'ulu ya, fa'ala yaf'ulu, sekarang fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu. Dengan katanya jalasa. Jalasa artinya duduk. Artinya duduk ya. Duduk. Kalau fa'alanya kan wazannya fa'ala. Fa'ala kan sama seperti yang wazan yang lalu ya, yang bab pertama ya. Ini bab kedua. Bab pertama fa'ala yaf'ulu, bab kedua sekarang kita bahas fa'ala yaf'ilu. Jadi untuk fi'il madhi fa'ala sama seperti kataba. Jadi kalau kataba ya katabu kan gitu. Sekarang yang bab kedua dengan pakai jalasa yaf'ilu, tetap jalasu. Jadi yang membedakan ini yang di fi'il mudhari'nya. Berarti apa fi'il mudhari'nya? Ada yang coba. Iya, maksudnya jalasa fi'il mudhari'nya apa kalau melihat wazannya ini? Alhamdulillah. Ya, fi'il mudhari' jadinya gimana? Enggak, ini wazannya ini. Ya, benar. Jadi iya, jadi yang dirubah ini yang apa? Ainul fi'ilnya di fi'il mudhari'. Jadi yajlisu. Nah, bawahnya sama. Yajlisu, apa? Yajlisani, yajlisuna. Iya, sama bawahnya. Iya. Jadi insyaallah kalau kita udah paham di wazan yang bab pertama, insyaallah yang bab kedua kita juga lebih mudah ya. Yang bab kedua. Bab 2-nya sini ya. Jadi ntar yang dirubah ini aja sampai bab ketiga, Pak. Bab ketiga itu fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ulu kan udah kemarin ya. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, bab kedua fa'ala yaf'ilu, yang ketiga fa'ala yaf'alu. Apakah semua kata kerja bisa dipakai menggunakan yaf'ulu dan yaf'ilu? Semua kata kerja pasti bisa berubah di tasrif seperti ini, cuma babnya berbeda-beda tergantung katanya. Misalnya kataba ya nggak bisa jadi yaktibu ya, nggak bisa karena beda wazan. Nah, jadi yang nentuin itu ya orang Arab sendiri, asal muasalnya dari sana gitu kan. Misalnya kataba, kenapa sih kataba jadi yaktubu? Ya itu dari sananya gitu. Nah, baru para ulama merumuskan wazan-wazannya ini setelah bahasa Arab itu lahir gitu. Setelah udah ada, dirumuskan agar untuk mempermudah kita dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi untuk ininya fi'il mudhari dan fi'il amrnya ini, fi'il amrnya berarti masuknya ke ijlis, jadinya ijlis ke anta ya. Anta jadi ijlis. Ijlis. Iya, pakai i sekarang. Bukan pakai i. Ya, ijlis. Ada yang pakai u, ada yang pakai i. Yang kemarin pakai u apa? Wala yaf'ulu apa? Uf'ul ya, uf'ul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak ada Pak Ustadz. Wan. Tahu ini saling informasi kali saya berdua. Ada itu. Oh, salam. Oh iya, nggak ada di grup, nggak di share. Oh, nggak di-share. Berarti libur kali ya? Mungkin. Bahannya siap tadi. Alhamdulillah. Masih kita kesana aja. Dan dilanjutin lagi ya tadi ya. Fala yaf'ilu if'il. Jadi ijlis. Nah, untuk bawahnya PR aja ya, PR soalnya cukup panjang. Apa Adrian apa siapa yang ngerjain nggak masalah. Mungkin kalau yang belum paham untuk pelajaran sebelumnya atau pelajaran ini tanyain aja. Pak, ini Pak Indro mungkin mau tanyain yang kataba, ingat nggak yang kataba? Iya. Pelajarin aja dulu saya belum ini minta. Belum nyambung. Silakan lanjut aja. Ya ini. Kita malah memecah generasi yang ada. Nggak apa-apa. Ya ini Pak, maksudnya kita belajar perubahan kata itu sorof dasar dalam bahasa Arab. Kita belajar sorof itu perubahan kata. Asal katanya jalasa artinya duduk. Biasa. Nah, terus ini fi'il mudhari berarti telah duduk. Dia lampau kan. Kayak Mas Riki berarti yajlisu Riki ya kan. Jadi Riki telah duduk. Telah duduk ini jalasa ya. Ya, jalasa tadi. Nah, terus untuk fi'il mudhari'nya yang sedang atau yang akan datang yajlisu. Berubah jadi yajlisu. Telah duduk. Nah, untuk kalimat perintahnya kepada anta, kepada kamu, jadi ijlis. Sesuai wazannya. Ijlis. Misalnya ada yang berdiri kita nyuruh ijlis ya kan. Itu artinya duduklah. Artinya nyuruh duduk. Ijlis, ijlisa berarti antuma ya kan. Ijlisna. Jadi untuk yang akan datang, untuk sekarang. Ya, untuk sekarang sama perintah, kalimat perintah. Untuk kalimat perintah ini perubahan aja. Jadi kalau kita udah tahu satu ini polanya seperti apa, insya Allah ke depannya semua bab wazannya udah tahu ya. Ini kan udah masuk ke bab 2, fa'ala yaf'ilu. Kalau yang kemarin fa'ala yaf'ulu. Cuma beda domah di ainul fi'ilnya di fi'il mudhari sama beda alifnya di fi'il amr, fi'il amrnya. Kalau kemarin uf'ul ya. Uf'ul sekarang berubah jadi if'il. Wazan di wazan kedua ini dengan contoh duduk yaitu jalasa. Nah, contoh yang lainnya ada gua salah di sini. Wasala ada roja'a. Wasala artinya mencuci. Berarti ini kata sifat apa? Kata kerja. Ini kata kerja. Roja'a kembali.
yang kemarin dia ilu kan apa beda? Yang kemarin yaf'ulu. ya penuh. Yang kemarin yang bab pertama yaf'ulu. Ininya kan. Fa'ala yaf'ulu. Itu contohnya kan kataba, nazoro. Situ ada kataba, nazoro yang kemarin sama khosala, syakaro. Enggak jauh, sama aja. Sama aja, cuma ya itu contoh-contoh katanya. Contoh-contoh katanya. Sebenarnya wazannya ada 6 ya, ada 6. Ini kita bahas satu-satu aja biar lebih mudah. Baru 2 wazan dengan beberapa contoh kata. Contoh kata kerjanya. Pak Hendro kelihatan nggak tulisannya? Ini Ya, enggak sih. kecil banget ya. Sudah rusak memang. Kecil. Apa pantat kita? Besok tulisan apa? Orang Enggak bersejarahnya. Ayo kita coba aja yuk bareng-bareng sebentar ya, kita praktekin gitu. Bacaannya ya. Istami' warodit, dengarkan dan ulangi ya. Mulai dari domir dengan pakai isyarat gerakan tangan ya. Huwa huma hum. Ayo. Ya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah, ini 3-3 ya isyaratnya. Kalau 3 kesini berarti dia laki-laki itu. Dia laki-laki, 1 orang, 2 orang huma. Huma itu 2 orang laki-laki, ya jamak. Mereka 2 orang laki-laki, terus 3 baru jamak, Pak. Hum, ya, humnya 3 orang laki-laki atau jamak. Laki kita isyaratkan dengan tangan, perempuan kiri kan. Hiya 1 orang perempuan, huma 2 orang perempuan, hunna jamak atau 3 orang perempuan. Karena kan nggak tahu ya ada di mana gitu lokasinya orang ketiga ya. Terus kalau ini menunjuk isyarat ke depan kita, tahu yang kita ajak bicara yaitu domir mukhotob namanya, yang kita ajak bicara yaitu anta 1 orang. Artinya kan kamu. Antuma kamu 2 orang. Antum kalian 3 orang atau lebih atau jamak. Untuk laki-laki atau perempuannya anti 1 orang, antuma 2 orang, antunna 3 orang atau jamak atau lebih. Terus terakhir ana, saya, nahnu, kami atau kita. Ada 14 kata ganti atau domir yang dasarnya harus kita hafal ya ini ya. coba minta di tiap kata itu dikasih arti, dikasih huruf arti, artinya itu. Artinya ya. Jadi kalau saya hanya menulis saja saya nggak tahu maksudnya apa. Hafal. Iya, waktu itu udah diartiin juga waktu itu. Jadi saya biar cepat nyambung. Ya, waktu itu udah diartiin kan di ini. Nggak apa-apa, kita tulis lagi ya sambil nulis yang lain. Mana persennya? Berkata. Ini 3 itu ya. 3-3. Ya, 3-3. Jangan mikirin mana yang dibaca-baca. Kalau dosen bikin itu ada ganti Ini aktif banget nih yang luar biasa. Kreator kita. Ini terakhirnya gimana? Di Al-Baqarah. Caranya di rumah ya. Hah? Dua teker. Ini mana? Oh, masuk.
biasanya nggak berapa jam. Kami membaca tadi kan kesempatan ya, bisa kejelasan. Yang sudah pertama dulu yang dulu. Nah dia kelihatan nggak Pak Jasni? Kelihatan nggak? Kelihatan? Katanya, no. Dia satu laki-laki, dia dua laki-laki, mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Hum ini, dia itu dia satu perempuan. Huma dia dua orang perempuan. Hunna mereka tiga orang perempuan. Anta kamu satu laki-laki. Antuma kamu dua orang laki-laki. Antum kalian tiga laki-laki. Anti kamu satu orang perempuan. Antuma kamu dua orang perempuan. Antunna kalian tiga orang perempuan. Ana saya. Nahnu kami atau kita. Nahnu. Ya nahnu. Nahnu berarti lebih dari dua orang ya. Kami. Ya kami. Masuk dua itu kami juga. Termasuk kami. Lebih dari satu orang. Ya. Tiga. Bukan yang kaminya. Oh, kami. Kami. Jadi cuma ada satu dan dua atau lebih. Ana kan sendiri, saya sendiri. Gak apa-apa ini kita ulang-ulang, kalau nggak mengerti ya nggak apa-apa, karena kita terus belajar. Mahaja antuma. Mana kalian? Bukan. Mahaja kan apa ini? Kalau mau kemana? Karena apa? Semangat lah. Berani kalau pulang itu nasihatin. Salah juga nggak ada yang mau milih. Iya. Sekarang coba kita tasrif yang jelas ya, jalasa fil madi ya. Bareng-bareng lagi ya. Ayo istami waradid. Jalasa jalasa jalasu. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat jalasata jalasna. Jalasa, jalasa, jalasna. Jalasta jalastuma jalastum. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti jalastuma jalastunna. Jalasti, jalastuma, jalasunna. Jalastu jalasna. Jalastu, Jalasna. Itu bahasa Sunda ya. Ya ini sama di tasrif yang lain, wasala, roja'a, nazala. Wasala artinya mencuci, roja'a kembali, nazala itu turun. Arafa kenal, doroba artinya memukul. Ini contoh-contoh, sebagian contoh dari kata kerja atau fi'il yang bisa ditasrif dengan wazan fa'ala, yaf'ilu, if'i. Yaf'ilu, if'i. Jadi misalnya kayak gosala ya. Gosala, gosala, gosalu, gosalat, gosalata, gosalna, gosalta, gosaltuma, gosaltum, gosalti, gosaltuma, gosaltunna, gosaltu, gosalna. Sama tiga-tiga juga kan yang lainnya. Banyak. Rangkaiannya tiga-tiga juga. Iya, biar tiga-tiga biar kita mudah menghafalnya. Tiga-tiga. Nahnu, jalasna. Ya, nahnu jalasna. Yang di atas sebelah kanan antuma kan? Kiri. Ya paling apa? Ini al-mad apa? Al-duma. Bukan, ad-domair. Ad-domair jamaknya dari domir. Domair atau kata ganti.
Fi'il al-madani, al-madi. Al-madi, ya. Itu artinya apa? Apa kata kerja lampau? Masuk al-lampau. Mm-mm. Al-fi'il mudhari. Ya, mudhari. Ya, sedang atau akan.
biar Hmm? gampang di ini kayaknya di ini 4 sih. Ngapain? 3 ini kan hafalnya 3 Ya, saya minta di ini aja nih di kotak. nah Iya, burung kerawal apa namanya iya. di ini sini Sound aja sini. sini ya Ya, situ. di sini ya. Ya, situ. Nah, Ya, maksudnya begini. Ya udah. Kemarin kan di sini, di artinya ya. Itu. Ya. Jadi biar ngapalnya gampang. Kelewatan. Lewat. Kemudian 3. Kalau guna itu pakai A atau pakai ya? Nah, Guna. Mereka 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini ya? 6, 1, 2, 3, 4. Kayak Pakai ya? ya, sendiri. Pakai ya? Ya. Salah sih. Bener ya? Salah emang. Salah. Yang dikerjain PR-nya. Yang PR kemarin anak pakai Pakai ya 1. Ya-nya 1 di sini dan di sini tak lagi semua. oh iya benar ya? Bener. Iya. Benar ngerjainnya. Iya rumah tuh masih pakai tak, tapi kata guna pakai ya. Ya, pakai ya. Guna doang pakai ya. Guna doang 1 di tengah. Benar kan ya, soalnya cuma nah ini kan. Iya. Nah sama kurang alif aja di sini. Mau coba tasrif, coba Pak Adian tasrif di mana yang ini? Tasrif salah satu aja dari ini. Coba. Kan sama kayak kemarin, masih fa'ala kita babnya. Nggak apa-apa, coba biar agak hafal gitu. Dari salah satu kata dari 5 contoh kata yang lain. Salah Ya, ya. salah mencuci. Coba gimana tasrif? Gosala, gosali, gosalat, gosalata, gosalna, Ya. gosalta, Mm-mm. gosaltuma, gosaltu, Mm-mm. gosalti, gosaltuma, gosaltunna, Mm-mm. gosaltu, gosalna. Nah, iya gitu. Kalau Mudorinya? Jadi? yang silu, Ya, yaksilu benar. yang silu, yang silani, yang siluna, Mm-mm. yang silu, Taksilu. silu, Mm-mm. tausilani, tausilna, Ya. yang silna, Ya, benar. Terus? tausilu, Hah? tausilani, tausiluna, Mm-mm. tausilina, tausilani, tausilna, Hmm. tausilu, ausilu, nausilu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau yang ini? Ya, perintah. Exil, Ya, benar. Terus? exila, Ya.
Iksilu, Ya. iksili, Heeh. iksilah, Ya. Satu lagi. iksilna. Ya, benar. Ya udah kayak seperti itu aja kan. Jadi kita udah tahu satu. Kita udah tahu satu, udah ngerti, udah paham, ntar yang lain selalu mengikuti. Pak Temyo, udah paham belum Pak perubahannya Pak? Udah paham belum perubahannya seperti apa gitu? Saya belum begini Pak. Heeh. Ya mungkin mau ditanyain apa? Yang perlu ditanyain? Jelasnya sama semua ya, artinya duduk semua. Artinya cuma yang membedakan domirnya. Jadi kan kalau pakai jalasat berarti dia perempuan sedang duduk. Misalnya dianya ada jauh di sana, jalasat itu artinya dia sedang duduk. Dia telah duduk ya, jalasat. Kalau kamu berarti jalasta. Kamu telah duduk, jalasta artinya. Sama seperti ini, tinggal dibedakan sedang atau akan. Misalnya anta tajlisu. Tajlisu berarti artinya kamu sedang duduk. Tajlisu. Kalau kalian berarti kan pakai antum tajlisna. Tajlisna kan? Tajlisna itu kamu sedang duduk. Terus kalau ini perubahannya dari jalasa sama kayak majelis ya. Majelis itu perubahan dari jalasa juga, cuma dia isi makan tempat. Tambahin ma depannya majelis, jadi tempat-tempat berkumpul istilahnya. Tempat duduk berkumpul di majelis. Ya jelisun yang di atas. Ini. Iya, ya jelisu. Ya jelisu. Ya jelisun. Mas Riki, udah paham kan Mas Riki? Intinya sih udah, cuma ngapalinnya belum. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita paham dulu, insya Allah ntar dihafalin. Apa perubahannya ini kalimat perintah kalau yang ini ya? Apa kata kerja perintah? Cuma yang saya masih bingung yang fil ilmadi anak kok jadi jalasta gitu. Bingung. Jelas tuh. Jelas tuh gitu. Iya. Iya, udah dari sananya begitu rumusnya. Jelas tuh. Kalau yang lain kan antuna jadi jelas tuna gitu. Nah. Iya, emang begitu dari sananya rumusnya. Terus kalau pakai kata misal yang doroba, memukul ya. Kalau pakai anak berarti Ana di sini. iya, anak berarti Dorob kalau tuh. fi'il madinya jadi Jadi do. jadorob. Enggak lah. Jado doang. Enggak, dorob tuh. Menjadi dorob tuh. Iya. Ini kan karena jalasa kan 3 kata fil sulasi mujarrad, yaitu kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli. Huruf aslinya jalasa. Ini huruf aslinya doroba. Iya, tinggal diganti aja. Kalau perubahan katanya jadi Dorob. jarob jadi dorob. Ya, dorob tuh. Jadi dorob tuh. Ya, tambahin tuhnya kan. Dorob tuh. Ini kan 3 katanya sampai sukun ini. Jelas, tambahannya tuh. Kalau diminta 3, antum Anti pasangannya
Tajlisina ya. Najlisina. Tajlisina Ya. ya. Jangan miring. Iya naik di tulisan tajlis Sina Sani itu ajlisu Ajlisu. najlis Najlisu. Berarti duduk ya. Kita belajar bahasa Arab pertama mengetahui kosakata mufradat dihafalin. Nah ini salah satu menghafal mufradat yaitu jalasa, wasala, roja'a, nazala, arafa, dan doroba. Ini salah satu mufradatnya, contoh mufradat atau kosakata dalam fi'il, kata kerja. Nah terus di buku di kitab itu ya Durusul Lughah itu banyak isim kayak baitun kan, miftahun, babun, pintu. Nah itu juga kosakata atau mufradat yang bentuknya isim, yaitu kata benda. Jadi sebelum kita membuat kalimat kita hafalkan dulu mufradatnya gitu. Misalnya kita mau bikin motor, kita kumpulin dulu kan spare partnya gitu kan, bannya dulu, lampunya dulu, rantainya kita kumpulin dulu. Setelah itu baru bisa kita rakit menjadi sebuah kalimat. Sekarang kita lebih mengenal kosakata, mufradat, dan perubahan-perubahannya. Takutnya nanti kita udah paham nih jelasan nih, kita tahu jelasan itu duduk, tapi suatu saat kita ketemu di buku kitab Durusul Lughah tersebut berubah jadi jelas tuh, kita bingung jelas itu apaan gitu kan. Nah ini kita tasrif di sini. Ternyata jelas itu artinya saya duduk, saya telah duduk gitu. Jadi itu tujuannya untuk melengkapi gitu, melengkapi bahasa Arab yang sedang kita pelajari dalam bentuk kalimat di Durusul Lughah dan dalam bentuk perubahan kata kerja di ilmu shorof dasar ini ya. Shorof dasar. Karena setiap kita belajar dimanapun, di lembaga takhusus atau apa, pasti didampingi dengan ilmu shorof agar lebih menyeimbangkan. Karena pengalaman dari teman saya itu belajar pakai kitab ABY, yaitu Al-Arabiyah Baina Yadaik, yang isinya percakapan yang kurang lebih seperti Durusul Lughah, mirip. Dia udah sampai bab buku ketiga, jilid ketiga kalau nggak salah, tapi dia belum pernah belajar shorof seperti ini. Jadi dia masih agak bingung, tapi kosakatanya udah cukup banyak. Dia belajar shorof ini tinggal melengkapi perubahannya gitu, seperti apa gitu. Dia belum ngerti. Tapi setelah dia ngerti, karena kosakatanya udah banyak ya, dia bisa langsung paham perubahannya apa, seperti apa. Sebenarnya nggak beda sama bahasa Indonesia ya, artinya tuh dari ABC gitu kan, nanti dirangkai lagi kata misalkan itu ya. Iya, sama. Ini kan kalau kita karena bahasa Arab, jadi dia kan cara menggabungnya kan masih meraba ya. Iya, karena kosakata kita masih dikit. Ntar kalau kosakata udah banyak hafal, insya Allah lebih mudah. Ini kalau bahasa Indonesia istilahnya imbuhan, nambahin imbuhan. Misalnya dari kata ajar jadi tambahin me jadi mengajar, tambahin be jadi belajar, ya seperti ini. Coba bentuknya ini tambahannya pengaruhnya ke domir, ke kata ganti. Berubahnya ke situ, lebih ke situ perubahannya. tata bahasa suku kata apa? Ya, fi'il sulasi mujarrad yaitu 3 huruf asli. Kita belajar yang 3 huruf dulu. Ini juga 3 huruf kan, 3 huruf. Semua kita rubah 3 huruf. Ntar kalau udah 4 huruf fi'il rubai atau 5 huruf udah berubah lagi ya, pola wazannya udah berbeda lagi.
Ini kita belajar dari dasar yang 3 huruf dulu. Jangan bilang susah. Saya nangkep ini coba lupa. Iya, harus diulang-ulang juga di rumah gitu. Kalau enggak ini, sebenarnya kita paham, insya Allah paham ini perubahannya. Cuma kan tinggal menghafalkannya aja, menghafalnya. Ini yang susah menghafal perkata. Kalau maksud begini saya udah tahu. Ya, udah tahu maksudnya. Bentuknya kalau 2 orang, 3 orang, jamak. 24. Tapi menghafal suku katanya, perkataannya. Jadi kita belajar satu kata misalnya duduk ya. Saat ini kita belajar satu kata jalasa duduk, itu sama aja kita udah menghafal berapa kata nih? 14, 28, 28 tambah 6, 34 kata. Berarti kita udah bisa gitu menerjemahkan 34 kata dengan kata dasar jalasa. Ya. Jadi kalau belajarnya agak banyak gini sebenarnya berubahnya sedikit-sedikit doang, dan itu bisa mengartikan banyak kata gitu. Bagusnya sih kita beli buku ini, jadi Pak Billy langsung ini, kita ada panduan juga. Apa-apa beli buku. Enggak, ini bukunya cukup tebel ya, ini pelajarannya banyak juga. Kita kan baru dasarnya aja, terus agak kecil juga tulisannya. Nanti mungkin bisa kita susun aja, kita susun sendiri. Dan tulisannya Pak Arden ya di komputer kan ada kan ya. Ntar satu hari kita kumpulin gitu. Ya nanti kita bikin ya jilid yang kecil dengan pembahasan yang per bab. Ini dalam bab awal aja sebenarnya udah cukup banyak, cukup lama. Kalau kita belajar 1 pekan sekali ya cukup lama gitu. Tapi kalau kita jarang kan seperti ini jarang ya, baru 3 kali nggak salah ya ini belajar sorof ya, 3 pekan. Kayaknya itu udah salah itu ya. Kan pakai kata itu. Ya. Ini pilih salah satu aja yang mau ditasrif yang mana, ntar ditulis ya. PR ya Pak Jasni ya. Tulis salah satunya nih, tulis seperti ini. Tapi ini juga ditulis nih jelasannya nih. Tulis di buku. Jadi kalau nulis itu kita memorinya lebih terekam gitu, menulis dibanding kita cuma sekadar baca. Bener banyak kosakata lain yang lain lagi ya, biar ditulis kalian ya, biar untuk memperkaya mufrodat ya. Ada contoh-contoh yang lain dari bab fa'ala yaf'ilu. Nazala turun. Ya. Nazala turun artinya. Merusak artinya merusak. Arafa udah, kasamba mencari sabako mendahului sabako. Sabako mendahului.
Mendahului kasaro, merusak. Kata kerja menulis itu memang tidak cocok untuk ayat ini ya. Enggak, cuma satu bab aja. Fa'ala yaf'ulu berarti dia masuknya. Ya. Ayat ulu ya. Enggak. Kata ya. Enggak. Karena perubahannya yaitu yaktubu. Banyak tubuh, nggak bisa yaktibu. Misalnya kita ketemu satu huruf, satu kata ya, fi'il di Al-Quran misalnya, tajlisina gitu. Nah, terus kita buka kamus tebal, kamus biasa gitu kan. Cari tajlisina itu nggak ada Pak. Jadi kita harus cari kata dasarnya. Ini tak, seperti ini kan, huruf-huruf mudharaah ini tak sepertinya. Kalau kita udah belajar, oh tak mungkin huruf mudharaah ini. Nah, terus ya dan nun juga mungkin mudharaah. Kita nebak-nebak gitu kan. Mungkin jalasa kali ya, udah kita cari jalasa. Ntar ketemu jalasa ya jelisu di mana? Di kamusnya. Baru kita tahu, oh artinya duduk. Berarti tinggal diterjemahkan ke sini, dia sedang duduk, kamu sedang duduk ya. Anti. Kamu sedang duduk. Jadi gitu. Di kamus adanya ini yang paling atas ini. Jalasa ya jelisu. Tapi awalnya jalasa di ja ya. Ja misalnya. Kita cari kamus bagian ja. Terus tahu kata dasarnya sabako, kasaro, doroba, arofa. Untuk bisa mencari di kamus. Nah, Justin mau coba nggak perubahan kata doroba misalnya? Coba nggak? Coba perubahannya, tasrifnya dari doroba. Ini nggak disamain doroba, dorobu. Tadi udah contohin Pak Ardian juga kan, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Artinya memukul. Dorobna berarti kita setelah memukul, artinya keroyokannya. Artinya dorobna Doroba memukul. Kasaro merusak. Mas Riki ada tanya lagi? Masih bingung berubah. Coba saya coba ya. Coba yang Sabako ya. Ya boleh sabako. Ini mendahului. Ya mendahului. Sabako kalau dia tetap sabako ya.
Tetap. Sabako panjang banget bener. Ya, panjang. Sabako sabaku. Ya, sabaku panjang. Sabaku ya. Panjang. Sabaku. Sabaktu. Bukan, ini mati. Iya. Sabakot ya. Sabakot. Sabakota. Sabakosna. Bukan, sabakna. Oh iya. Ya. Sabakna. Sabakta. Ya. Benar. Sabaktuma. Ya. Iya, benar sabaktuma terus. Ya, benar. Sabaktuma, sabaktum. Sabakti. Sabaktuma, sabaktuna. Sabakna. Ya, gitu, benar. Iya, nggak apa-apa. Benar kayak gitu. Ini kan faul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'ilnya diganti semua. Jadi ja lam sa, ini fa'ala jalasa. Nah, ini sabaqo gitu. Ya diganti aja, tinggal diganti. Tapi yang nggak berubah ya harokatnya sama ya, harokatnya sama. Sama tambahannya ta tetap sama. Nanti kalau di sini nggak ada tambahan, di sini ada tambahan alif panjang, di sini tambahan wawu sama alif. Ini biasanya namanya wawu jamak ya, karena lebih dari 3. Seperti ini wawu sama alif. Ini tambahannya ta, ini ta dan alif. Ini na, ta, tuma pakai alif juga. Tum, ti, tuma, tunna, tu, na pakai alif panjang. Bedanya ini pendek. Jalasna huna pendek. Jalasna kita itu panjang. Perubahannya itu lebih mudah sebenarnya daripada fi'il mudhari. Mudhari kan yang berubah depan sama yang belakang. Tapi kalau fi'il madi cuma bagian belakangnya aja. Dari fi'il madi artinya telah ya? Ya, telah. Telah mendahului berarti kalau sabako. Nambah dahului. Atau yang ininya mudhari. Darinya sesuai ini jadi apa kalau sabako? Sesuai wazannya. Kan telah. Oh, ininya iya. Sedang atau akan? Sedang. Ya. Ada yang tanya lagi? Kalau udah kita tutup aja ya, gimana? Mas Riki udah paham perubahannya? Ya. Ya, tinggal ngajar aja kan. Yang ini dilanjutin ya, ini belum selesai ya. Ijlis, ijlisa, ijilsu, ijilsi, ijilsa, ijlisna. Kalau yang fi'il amrnya perintah itu belum ya? Ya ini baru kasih contoh satu doang. Oh, ijlis itu ya? Ya, ijlis. Nah, terus kan ada 6 ya, ada 6 ya sini. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijilsi, ijlisa, ijlisna. Ini sama ya, ijlisa, ijlisa juga panjang. Ijlisna. Sama kayak kataba, cuma kataba pakai u ya, pakai u. Uktub ya. Kalau ini pakai if'il. Kata perintahnya di sini nih, if'il, wazannya. Ya, if'il, wazannya. Ya, if'il. Ya, kita tutup aja ya. Ya. Semoga pelajaran kita hari ini bisa menambah sedikit hazanah kita, pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Karena jika kita tidak bisa mendapatkan semuanya, maksudnya semua pelajaran yang kita pelajari, tapi jangan kita tinggalkan, karena kita bisa mendapatkannya walaupun sedikit, dan sedikit-sedikit itu insya Allah bisa menjadi bukit dan kita akan mengerti suatu saat nanti. Karena memang terkadang emang harus diulang-ulang dengan atau dengan metode yang berbeda atau guru yang berbeda baru bisa paham, tapi sebenarnya pelajarannya sama gitu.
Ya memang terkadang kita seperti itu, nggak masalah, yang penting semangatnya tetap semangat menghadiri majelis ilmu untuk menjaga ilmu Islam ini agar tetap murni seperti apa yang diturunkan oleh Rasul, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa menghafalkannya ini, dan PR-nya jangan lupa salah satu di tasrif dengan tasrif fil madhi, fil mudhari, dan fil amr. Salah satu aja tasrif sesuatu dari kata yang wazannya sama, yaitu fa'ala yaf'ilu, if'il itu wazannya katanya yang ini, contoh-contoh kata yang di kotak. Jangan lupa dikerjain. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan tetap berdoa agar selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, agar kita dapat menghadiri majelis ilmu dimanapun, agar kita bisa lebih mempelajari Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, itu bulan turunnya Al-Quran ya. Ya, sekian aja dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.